Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini ibadah doa akan kembali hadir sekali dalam sebulan, pada hari Rabu keempat setiap bulannya. Mohon dukungan doa sehingga ibadah doa secara online di masa pandemi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan menjadi berkat bagi kita semua. Saat ini mari kita mengambil saat teduh dan menaikkan pujian. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh saat kami datang kepadamu, menghampiri tahta hadirat-Mu, kami merasakan teduhnya hati kami. Kami mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami, atas pemulihan dan penyembuhan dalam hidup kami. Berkatilah kami Tuhan, ampuni kami, jadikan kami saluran berkat Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita pujikan Allah peduli.
memaknai lagu ini bahwa Allah sungguh peduli terhadap kita semua. Silakan pelayan firman. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Walaupun pandemi ini belum berakhir, tetapi kita selalu harus punya semangat. Terus semangat. Teristimewa semangat untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih dan rahmat, sungguh kami patut mengucap syukur karena Tuhan Maha Baik. Dan jikalau saat ini kami boleh bersama-sama akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Engkau yang sudah mempercayakan kepada hamba-Mu untuk menyampaikannya, maka Tuhanlah juga yang akan melengkapi, menyempurnakan hamba. Dengan pimpinan Roh Kudus, hamba boleh melayani Engkau Tuhan. Berkati kami, sucikan kami Tuhan, tahirkan kami. Dan biarlah hanya suara Tuhan saja yang boleh kami dengar. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh tidak nyaman saat kita merasa sakit. Pusing saja, kalau sampai 2 hari tidak sembuh-sembuh, apa yang kita lakukan? Pasti bingung ya, obat ini tidak cocok, obat itu tidak cocok. Ya, kita pijat ke sana kemari, mungkin ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita. Dan kita merasa tidak nyaman, itu hanya cuman sakit kepala atau pusing. Bahkan vertigo yang sekarang ini yang begitu banyak dialami oleh semua teristimewa kaum ibu ya, karena sulitnya kehidupan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi rumah tangga, masalah anak-anak, dan itu membuat kita ini semakin kadang stres. Dan itulah yang memang terjadi dan dialami oleh semua orang. Kita semua mengalaminya di saat pandemi ini dan sungguh tidak nyaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana jikalau tiba-tiba ya, kita boleh berhadapan dengan Pak Presiden, Pak Jokowi. Apa yang akan Bapak Ibu katakan kepadanya? Apa yang mau dikatakan oleh Bapak Ibu kepadanya? Pak Jokowi, gimana ini Pak, kok pandemi tidak pergi-pergi ya? Mungkin begitu ya. Dan bagaimana kalau kita berhadapan tiba-tiba ada Yesus di depan kita? Dalam doa maksud saya, sosok Yesus kita waktu berdoa dan kita bertemu dengan Tuhan, apa yang kita katakan kepada Tuhan? Mari kita baca bersama-sama Alkitab kita buka Alkitab kita baca Markus pasal 1 ayat yang ke-40 sampai dengan 42. Markus 1 ayat 40 sampai 42 saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Kita perhatikan lagi kata-kata dari orang kusta ini. Waktu dia memohon dan bertelut di hadapan Yesus, dia mengatakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya, hati Yesus, oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah kepadanya dan ia berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik sekali ayat ini. Saat saya membaca berulang-ulang, hati saya dipenuhi dengan keharuan. Bagaimana orang kusta ini pastilah menderita hidupnya.
Belum ada pandemi, dia menderita hidupnya, dia dikucilkan. Dia adalah orang yang najis. Dan jikalau dia lewat, orang segera menyingkir daripadanya dan berteriak, najis, najis, najis. Dan itu sangat membuat dia menderita, pasti. Bagaimana jikalau saudara dan saya dikucilkan di dalam kehidupan ini? Dan itu yang terjadi pada orang kusta. Dan dikatakan saat dia melihat Yesus, dia datang berlutut di hadapannya dan dia memohon kepada Yesus. Dia berlutut, saudara. Bagaimana sikap kita saat menghadap Tuhan di dalam ibadah di gereja? Saat kita berdoa, bagaimana sikap saudara dan saya waktu menghadap Tuhan? Banyak orang-orang dengan sikap yang tidak sopan dalam waktu menghadap Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan tidak melihat. Tetapi orang kusta ini begitu dia melihat Tuhan di hadapannya, dia berlutut, saudara. Dia memohon kepada Tuhan. Kalau engkau mau ya Tuhan, engkau dapat mentahirkan aku. Adalah suatu permohonan dengan segala kerendahan hati. Di dalamnya juga tersirat bahwa dia kepasrahan, dia pasrah. Betul-betul pasrah kepada Yesus yang ada di hadapannya saat itu. Karena di dalam permohonannya, di dalam kata-katanya, jikalau Yesus menolak, Yesus tidak mau menyembuhkan dia, maka dia menerima konsekuensi dari kata-katanya sendiri. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Bukankah kita juga sering memaksakan kehendak kepada Tuhan? Kita minta tolong, tetapi yang kita katakan adalah seperti kita memaksakan kehendak Tuhan. Saya berpikir bahwa kalimat orang kusta ini, kata-kata orang kusta ini ada dua hal, saudara-saudara. Satu, permohonan dengan kerendahan hati. Dan kedua, permohonannya itu justru menggerakkan hati Tuhan. Maka dikatakan di ayat selanjutnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengeluarkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata kepadanya. Apa yang diharapkan orang ini terjadi saat itu. Aku mau, jadilah engkau tahir. Oh, luar biasa, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Tahir dalam arti di sini adalah dia sembuh, bukan hanya sembuh tetapi dia disucikan. Itulah tahir. Jadi kalau kita, saudara dan saya ditahirkan dari segala dosa, maka kita disembuhkan, dipulihkan, disucikan. Tahir melebihi dari sembuh. Itulah tahir. Dan orang ini menerima dari Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah sikap kita sehingga di dalam doa kita, hati Tuhan bisa tergerak oleh belas kasihan. Dan itu yang menjadi pemikiran saya. Mari kita renungkan bersama-sama. Kalau orang kusta ini bisa menjadikan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, kenapa tidak dengan saya dan saudara? Mari kita memohon kepadanya. Dalam pergumulan kehidupan kita, sakit penyakit, ekonomi rumah tangga, keluarga, anak-anak kita, sekolah anak-anak kita, pekerjaan rumah tangga anak-anak kita. Bagaimana kita datang kepada Tuhan? Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara.
saat ini, apapun pergumulan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang Yesus katakan dan Tuhan menjawab kepada orang yang sakit kusta ini, percayalah bahwa Yesus juga akan menjawab itu kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Amin. Tuhan menjawab. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa membuat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan melihat kehidupan saya dan saudara. Mari kita katakan kepadanya, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau dapat mentahirkan aku. Tuhan dapat menolong aku. Tuhan memulihkan aku. Tuhan mengangkat aku. Kita percaya. Dan Tuhan dengan kasih-Nya akan mengulurkan tangannya untuk saudara dan saya. Dan Tuhan menjawab, aku mau. Jadilah seperti yang kau inginkan, anakku. Aku mau supaya kau tahir. Aku mau supaya kau sembuh. Aku mau supaya kau kuat. Aku mau supaya kau berkemenangan. Itulah jawaban Tuhan. Kita mengaminkan itu. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan pernah berhenti di sini. Tetapi kuasa Roh Kudus akan menolong setiap kami. Memampukan kami untuk selalu datang. Bertelut sujud kepadamu ya Tuhanku. Memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya firman Tuhan tidak hanya terjadi kepada penderita kusta itu, tetapi firman Tuhan juga boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan mentahirkan kami, Tuhan menolong kami. Inilah doa kami, inilah iman kami Tuhan. Berkati iman kami Tuhan, supaya dengan iman kami bertumbuh dan berbuah. Dan hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita, tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu setiap ya Tuhan setiap jam. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami sepanjang hari ini. Bapa di surga, kami juga selalu ingat kepada kaum lansia. Kiranya Tuhan senantiasa dipenuhi dengan sukacita. Kuatkanlah hati mereka. Kuatkanlah iman percaya mereka. Tuhan, kami juga teringat untuk saudara kami yang sedang menderita sakit. Tolong Tuhan, jamah mereka yang lemah. Beri kekuatan iman percaya mereka. Dan berkati obat-obat yang mereka minum. Istirahat yang cukup. Bapa di surga, kami berdoa untuk Bapak Sayugyo, Bapak Suharyanto, Bapak Handoyo, Ibu dan Bapak Ronald Cara. Begitu juga untuk ibu-ibu yang sedang menderita sakit.
yang sakitnya sudah lama sekali ataupun baru sakit. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Ibu Tias Lukit, Ibu Saluki, Ibu Arifin, Ibu Megahati, Ibu Dwi Astuti, Ibu Mince, begitu pula Saudari Rizki. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Subianto, Ibu Freddy, Ibu Nartiningsih, Bapak Andi Susanto, Bapak Yeri Pongo, juga Ibu Indri. Bapak di surga, jamah mereka bungkus dengan darah-Mu yang kudus, supaya mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, tolong mereka yang sudah sakit apapun yang mereka derita. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan merangkul, Tuhan akan memberi sukacita kepada mereka, sehingga mereka Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Doa yang singkat ini kupanjatkan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di surga, dengarkanlah doa kami. Amin. Bapa kami yang dalam sorga, kami berdoa khusus untuk pelayan Tuhan, untuk pendeta kami, Bapak Samuel. Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan marifat. Engkau yang memilih dia untuk menempatkan dia di Mojokerto. Biarlah dia boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan, dan biar dia menjadi berkat bagi jemaat yang ada di sini. Segala kekurangannya Tuhan, Engkau yang akan perlengkapi. Dan ampuni kami kalau kami ada salah kepada pelayan kami. Tuhan, Engkau berkati pula Tuhan akan istri dan anak-anaknya. Biarlah mereka selalu tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan mereka selalu dalam keadaan sehat. Mereka yang menopang di dalam pelayanan suaminya. Biarlah pendeta Samuel, Tuhan Engkau berkati. Berkati pula juga akan pendeta kami, Bapak Simon Filantropa. Tolonglah beliau Tuhan. Biarlah Tuhanku, dia boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan, boleh menjadi saluran berkat bagi kami juga Tuhan di jemaat Mojokerto ini. Tuhan juga berkati bagi pelayan kami yang ada di sini, koster-koster gereja. Tuhan berkati juga akan Pak Kalpiko, Pak Johan, dan juga Tuhanku yang ada di Pacet. Tuhan berkati, hamba percaya Tuhan yang memilih mereka untuk menjadi koster di tempat ini. Mereka dan keluarganya Engkau juga berkati. Berkati pula Tuhan akan penatua yang Engkau sudah pilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi contoh teladan dalam sikap dan tingkah laku mereka. Boleh menjadi firman yang hidup, dibaca di mana saja mereka berada. Biarlah mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mereka dalam kekurangan mereka Tuhan perlengkapi, dan Tuhan sendiri akan memulihkan segala kekurangan mereka. Berkati keluarga penatua-penatua. Biarlah mereka Tuhanku selalu menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya doa hamba tidak pernah kembali sia-sia. Tuhan Yesus akan menjawab tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Amin. Juru selamat berkata
Ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami juga ingin menyatukan pada saudara-saudara kami. Kami ingin memohon kepadamu Tuhan, kuatkanlah pemimpin negeri kami yang saat ini sedang bingungan, juga untuk menerapkan aturan-aturan yang saat ini belum efektif ataupun bisa mengurangi pandemi ini. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah campur tangan-Mu supaya pandemi ini cepat berlalu dan semuanya bisa normal kembali. Karena kami juga tahu bahwa kita ini juga jenuh harus berdiam diri di rumah untuk mengurangi aktivitas. Oleh karena itu Tuhan, angkatlah semua penyakit-penyakit dari pusat sampai daerah, sehingga kami boleh melakukan apapun seperti dahulu. Dan juga untuk pemimpin-pemimpin kami, beri hati pada mereka untuk menyalurkan bantuannya tanpa mengurangi sesen pun yang seharusnya menjadi hak para mereka yang sedang terdampak. Tuhan, bukalah hati mereka dari tingkat bawah sampai pusat, supaya yang terdampak ini boleh mendapat bantuan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, siapapun yang saat ini sedang melakukan tugasnya dengan mulia untuk mencegah pandemi ini segera berlalu. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan, supaya kami boleh bersatu melawan semua ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Bapa di surga, inilah kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami. Tuhan Maha mengetahui jemaat Tuhan dalam pergumulan kehidupan kami, baik dalam pekerjaan kami Tuhan. Beri kami kekuatan, baik dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan, baik dalam pelayanan kami. Beri kami kekuatan, beri kami hati yang lembut untuk mengasihi Tuhan lebih dari hidup kami ini. Karena Tuhanlah yang memelihara hidup kami, Tuhanlah yang selalu peduli kepada kami. Engkau yang menopang setiap kami Tuhan, sehingga kami tidak akan jatuh tergeletak. Tetapi Engkau menopang kami, jemaat Tuhan, dalam pergumulan kehidupan kami masing-masing. Tidak kami sebutkan, tetapi Tuhan Maha tahu dengan sempurna setiap kami saat ini. Tuhan, terima kasih bahwa ibadah doa ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, boleh ada di GKI Mojokerto. Tuhan memberkati gereja-Mu Tuhan, berkati kami semua, berkati tim media, multimedia yang sudah menyediakan ini semua, dan sarana yang sudah ada. Tuhan berkati, sehingga ibadah secara online yang dilaksanakan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang ke rumah kami, maka kami senantiasa percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa syafaat kami Bapa. Kami percaya Engkau sudah berkenan mendengar dan mengabulkannya, sebab kami sudah memohonnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat sejati kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah
lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita selalu memberitakan kepada dunia bahwa Tuhan itu maha baik. Kita menyanyikan Kusuka menuturkan. Kita menyanyi dengan penuh sukacita ya.